Santet, RT-nya santet. Santet, Pak RT-nya santet katanya, bukan main. Dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan bilang katanya itu got kita yang bikin, jalanan kita yang bikin. Ada salah satu pihak sudah viral menyampaikan saya provokasi. Jadi Bertanyakan dia nggak berani keluar bilang kita provokator. Nyomang Santuy people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya Ya, masih alot, masih jadi apa ya, polemik permasalahan yang kemarin banget kita bahas soal RT Pluit dan pembongkaran ruko Pluit yang makan bahu jalan. ya. Ini ada respon alasan keberatan dari pemilik ruko gitu kan. Terus ada juga respon dari anggota DPRD Gani yang kemarin di-mention berapa kali ya gitu. Dia menjawab tantangan dan juga dia berklarifikasi gitu. Terus ada juga siapa namanya yang dibilang provokator. Oh ya, si bapak-bapak itu yang penyewa etalase gitu. Iya. Dia kayak saya bukan provokator, pusing. Gitu. Terus ada responnya juga, respon tambahan lagi dari Pak RT-nya. Kita meluncur ke yang mana nih? Yang pertama aja ini meluncur. Cus. Ninyo, dibuka dari aksi tabur bunga pemilik dan pekerja protes pembongkaran ruko di Pluit. Sedrama ini anjir, sumpah sedrama ini. Padahal udah jelas-jelas salah ya. Iya, drama banget, sumpah drama banget. Ceki people. Play. Nanti dibersihin gak tuh? Iya. Boxnya tinggal pasar Muara Karang katanya. RT-nya di mana? Penolakan penertiban, gak mau ditertibin aja. Iya. Ini nyampah doang kan ini? Duitnya doang. Tetap yang dibawa UMKM loh. santet, RT-nya santet. Santet, Pak RT-nya santet katanya, bukan main. Santet, RT-nya santet. Nah, ini ya. Hari ini berduka cita karena telah dibongkarnya itu bangunan. Kita sudah minta sama Pemprov supaya ditunda dulu, dan suratnya kita sudah tujukan pada lurah, minta waktu 1 bulan kita bongkar sendiri. Ya, ternyata himbauan dari Pak Lurah hanya 3 hari kita lakukan, dan ini tidak ada persiapan dari pemilik ruko, pedagang UMKM di sini. Akibatnya terdampak semua. Kita bolak-balik mau ke tempat RT tapi belum bisa ke tempat RT. Benar ya? Inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa, pedagang di sini. Ini yang jadi apa ya? Jadi perdebatan gitu. Kayak secara nggak langsung menuntut, mana tanggung jawabnya, ini gue udah habis segini nih untuk pembangunan segala macam demi warga, terus demi pengusaha, keceplosan demi UMKM gitu mungkin ya. Tapi kan dia bilang inisiatif. Iya. Ya berarti tidak ada yang nyuruh. Betul. Inisiatif, keinginan sendiri, datang sendiri gitu, menggelontorkan segitu uang gitu, menggelontorkan uang gitu. Terus kenapa jadi diungkit-ungkit gitu? Sama ini kan apa mereka tuh? kayak kor-kor, iya kami UMKM tapi dapat duit, punya duit 300 juta. Besar dong, usaha besar gitu. Sekarang kita lanjut ke yang detailnya ini, protes yang dilayangkan sama Bapak Batik Pink Biru ini meluncur. Cus.
Nah ini nih ada mungkin ini penjelasan lebih detail ya, semoga ya, karena ada banyak versi-versi ini ya, versi apa bapak ininya meluncur. Play. Jadi untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta. Jadi bapak yang bikin jalannya. Oh, bapak yang punya jalannya. Kemarin katanya yang punya toko yang di depan itu, yang punya apa? Ruko yang di depan itu katanya, ya saya udah bagusin, tapi terus ini tiba-tiba nongol bapak ini yang bangun. Katanya. Berarti bisa dicek nih, mungkin KPK dicek kenapa kok sampai warga yang mengeluarkan uang nih. Kenapa? Kok boleh? Kalau kayak gitu nih jalan depan boleh dong. Iya. Di sembarangan aja ngeluarin inisiatif bangun gitu. Gitu. Kalau mau adil kan begitu ya. Betul. Kok bisa gitu Bapak ini sampai mengeluarkan uang buat ngebangun jalan gitu. Besar sekali hatinya ya. Bener. Pas pemerintahan siapa ini pertanyaannya? Lanjut lagi. Lanjut. Lebih ya. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air. Komplotnya rusak. Pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. 2019 katanya dia masuk ke situ. Pemerintahan siapa ya? Ya pokoknya mah itu. Dia bilang becek, tergenang air gak ada yang ngurusin. Terus dia berinisiatif, terus sekarang di-mention. Kenapa gitu? Ntar dulu. Aku agak bingung. Kan harusnya itu kerjaan pemerintah setempat gak sih? Betul. Kenapa dia awalnya berinisiatif, berbaik hati gitu mungkin. Terus kenapa diungkit lagi gitu loh Nyo? Diungkit karena dibongkar. Jadi dia gak terima. Dia udah ngebagusin kok malah dibongkar gitu. Cuman yang di sini kan yang dipermasalahkan, ya kalau mau dibagusin mungkin nggak masalah gitu, tapi jangan dibuat tempat jualan gitu. Enggak, mungkin kan. Yang bermasalah tuh yang dia bagusin tuh lahan orang. Iya. Lahan negara. Sama kayak misalkan kita punya rumah nih ya, atau Santuy People punya rumah nih. Halaman depannya ada orang ngebiayain ngebagusin gitu. Ya udah gitu kan. Iya. Terus giliran mau dibongkar sama yang punyanya, oh gue udah ngebagusin. Gak ada yang nyuruh. Iya, gak ada yang minta. Gak ada yang minta. Terus ini lahan, ya lahan punya gua gitu. Iya betul. Tolonglah. Memang berarti ini harusnya bagaimana gitu. Dengan udah ngebagusin jadi hak milik gitu. Gitu. Kalau kayak gitu semua yang punya uang bisa bebas bisa ngebangun aja. Iya bangun aja dengan alasan udah bangun gitu kan. Punya aku dong gitu ya. Terus apa fungsinya surat tanah, surat kepemilikan lahan gitu. Kalau kayak gini aja langsung jadi merasa memiliki gitu. Kalau enggak gini deh Pak, rumah Bapak aku bongkar, terus aku bangun jadi rumahku gimana? Kan jadi hak pribadi. Iya, kalau dibalikinnya belum tentu mau. Pusing aja. Jadi drama banget sumpah. Sekarang kita ke nextnya. Next. Ninyo, statement yang tadi disandingkan langsung dengan jawaban dari Pak RT-nya. Biar lebih enak. Ini kan statement tadi bapaknya nih. Ini jadi lebih versi lebih padat, lebih full gitu ya. Pemilik ruko sudah gelontorkan siapa yang nyuruh. Cek-cek people. Play. Ini kondisi sebelum demo-demo tabur bunga. Bu, nadanya ketinggian, ngambil nadanya terlalu tinggi. Jadi kalau naik lagi tadi melekik gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Kayak penasaran. Cakep. Jadi untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi.
Yang bikin jalan ini inisiatif saya, dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Iya, yang tadi dia bilang. Kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Mohon difoto. Ya, sedikit. Ini komplot selama ini. Waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan, dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kontraktor. Tapi sebenarnya dapat izin gak sih oleh pemerintah pada saat itu 2019 dia mau bangun gitu? Dia minta izin gak ya, ngurus izin gak ya? Kalau misalnya ada yang ngurus izin kok bisa diizin gitu? Kalau nggak ngurus izin ya jelas-jelas ilegal gitu kan? Iya, sama yang jadi pertanyaanku tuh Mang, biasanya kalau emang dia kan kalau dilihat nih kayak dia kayak punya power gitu ya, kenapa nggak bilang aja entah sama lurah atau enggak siapa gitu yang emang berwenang buat ngebenerin jalan? Kalau dia bilang kan tadi kan karena dia bilang jalannya rusak, bolong-bolong gitu, apa hancur gitu, ya udah tinggal bilang aja gitu loh, kayak mengajukan ini loh di sini ada apa namanya diinfoin gitu, di daerah ini gitu. Tuh lagi rusak, banjir terus gini-gini, gimana caranya, tolong diperbaiki apa gimana, kan bisa. Jadi dia kan inisiatif sendiri gitu. Banyak duitnya dia. Lanjut lagi ya. Lanjut. Ini kan yang tadi, aksi tadi nih, nanti akan ditanggapi. Nah, kecuali perbaikan jalan. Betul, kalau perbaikan jalan ada. Betul itu. Tapi nilainya itu sampai 480 juta. Lalu yang nyumbang kemarin, oh itu jalanan saya nyumbang. Saya punya dokumennya. Anda nyumbang berapa? Saya ada dokumennya. Kan nggak etis kalau saya sampaikan. Misalnya per meter 160.000 kali 50 meter persegi. Nilainya misalnya 3 juta. Anda hanya membayar misalnya cuma 300 ribu. Nggak etis saya menyampaikan. Jadi jangan diplesetkan. Itu jalanan kami juga yang subsidi. Keluarin kwitansinya. Saya punya kwitansi lengkap di sini. Berapa yang kalian bayar ada semua di sini. Jadi jangan sembarangan. Bilang katanya itu got kita yang bikin. Jalanan kita yang bikin. Kalau got tidak pernah kalian yang bikin. Kami RT 11 yang bikin untuk normalisasi itu. Dan itu kami punya saksi banyak. Setiap program kami punya dokumentasi. Kan gitu. Bahkan pada awal kami penertiban atau normalisasi saluran air, itu tidak ada got sama sekali. Tidak ada lubang got sama sekali. Kami yang bongkar. Kami punya dokumennya. Jadi jangan asal bicara. Kalau saya bicara selaku RT, kami punya dokumen. Kami bisa pertanggungjawabkan bahasa kami. Begitu. Demikian. Waktu saya normalisasi itu 2 kali ya. Pertama tahun 2020. Lupa saya 2019 2020 itu yang pertama. Yang kedua 2022 bulan Agustus dan bulan Desember. Tepat itu 22 Agustus tanggal saya lupa ya. Tahun 2022 bulannya bulan Agustus dan bulan Desember. Itu. Saya lakukan itu normalisasi dengan cara apa? Ya saya bongkar dulu itu. Keramik-keramik yang menutup saluran air itu. Makanya bisa dilihat ukurannya sama semua. Itu sama petugas SDA berarti Pak ya? Gabungan dengan petugas SDA Kecamatan Penjaringan. Saya punya dokumentasinya. Bayarnya berapa? Ini yang seharusnya dibayar. Ini yang dibayar oleh mereka. Yang seharusnya ini ada hitung-hitungannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan meter persegi. Pengumpulan dana dengan yang dikeluarkan. Berapa? Tahu dulu nih, supaya juga ini ada. Berarti datanya berbeda dong. Data yang digembor-gemborkan sama yang tadi
sama data yang tercatat di RT loh, ini tercatat di RT gitu kan, ada sumbang menyumbang sesuai dengan istilahnya kompensasi yang memang harus dibayar itu, lu menyewa segini gitu kan, ada pokoknya ada hitung-hitungannya lah ya. Pak RT ini bawa dokumen detail dan dia berani bilang dia punya dokumentasinya juga, mantap sih, pinter. Iya. Jadi siapa yang ngaco sebenarnya? 394 juta itu juta per ribu. Sekarang ini loh Mang, kalau misalnya apa ya, kwitansi tuh bisa dibikin, bisa diedit. Kayak misalnya nih hari ini aku mau bikin bikin kwitansi tanggal 31 Desember 2019 bisa. Aku bikin sekarang bisa. Coba sekarang kita ke next aja. Next. Ya. Sekarang kita ke klarifikasi anggota DPRD. Darmadi Durianto. Iya, ini Darmadi Durianto bukan Gani. Langsung lupa lah pokoknya, mari cek people. Play. Oke, jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi, kemarin ada salah satu pihak sudah viral menyampaikan saya provokasi. Jadi saya provokator itu tidak benar. Ya, harusnya dia kalau mau bicara gitu harusnya bisa memberikan bukti. Tapi ya saya juga bingung kenapa. Saya akan anggota dewan. Tugas saya memang itu. Atau mungkin dia belum tahu, ya silakan aja. Tapi kalau justru saya berpikir ya, jadi siapa yang memprovokasi kan gitu loh. Nah, tapi ya prinsip saya bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar ya. Kami hanya menjalankan sebagai anggota dewan yang ingin menyerap aspirasi masyarakat ya. Bagaimana nanti kami memfasilitasi, mengakomodir ya, supaya nanti bisa selesaikan dengan pihak eksekutif. Boleh ngomong dulu? Iya, boleh. Kan dia anggota dewan ya? Iya. Katanya mau mendengarkan aspirasi rakyat. Terus kemarin-kemarin waktu demo kenapa tidak didengarkan? Kenapa ini yang tidak maksudnya kayak ya udah sebenarnya ini cuman kayak permasalahan RT sama warganya gitu kan, sama pemilik ruko, terus tiba-tiba kutuk ke situ. Kutuk ke situ dengan gimmick mau denger aspirasi. Enggak, kalau aku mah pertanyaan simpel. Ngapain gitu? Ngapain? Kesana tuh ngapain gitu? Kan udah jelas-jelas laporannya ada, permasalahannya apa, tinggal eksekusi sesuai dengan peraturan yang ada. Betul. Gitu. Bukan hal-hal yang rancu lagi ini tuh. Jadi harus didengar aspirasinya, bukan masalah undang-undang setuju atau tidaknya. Enggak, aturannya udah ada, pelanggarannya ada, eksekusinya ada, udah gitu. Iya. Mungkin dia mencontoh Pak Jokowi yang langsung sidak ke lokasi, Mang. Tapi nggak bawa hasil. Iya, cuman mungkin salah posisi. Jadi bener lah kalau nggak salah kalau dibilang sama Pak RT jangan bermanuver gitu. Karena tidak ya buktinya demonya tetap ada gitu. Penggusuran lahan ilegalnya pun belum bisa dieksekusi dengan baik sampai sekarang gitu. Terus what the function of Anda gitu. Tolonglah. Heran kan aku mah ini, jadi gimana atuh maunya gitu loh. Ya emang gini ya menurutku ya Mang, emang bagus gitu kalau misalnya mau turun langsung ke lapangan terus membela gitu, tapi ya dilihat dulu gitu yang dibela tuh bener apa salah, sesuai hukum apa enggak gitu loh. Ya apa sih Pak? Liar ya. Ini sih sepertinya kalau Mamang lihat kayak nggak ada impact apa-apa gitu. Begitupun impact ke pemilik rukonya pun ya, kecuali kalau memang memprovokasi ya. Tapi at least dia dapat exposure gitu. Kayak ini buktinya akhirnya dapat exposure gitu kan, dan dikenal. Tadi kita nggak tahu, ternyata ada nih anggota DPR nih namanya gitu kan. Darmadi Durianto. Iya, begitu. Ataukah gitu kan, kita jadi nggak tahu gitu. Buat apa juga ini poster, siapa yang bikin ini poster nih, nggak mungkin poster ini inisiatif warga gitu, warga maksudnya pemilik ruko lagi pusing, atau mungkin ada tim ses yang nih pakai ini, karena nyari file fotonya kayak nggak sesimpel itu. Betul. Nggak? Betul. Alah, pusing ya Nyoh, terlalu banyak drama yang alot di sini. Nextnya lagi. Nih Nyoh, bapak-bapak provokator ini katanya merasa tidak provokasi demo, pedagang di ruko Fluid minta bertemu ketua RT. Yoi, masker hitam double tip X. Anda bukan penyewa ruko, Anda penyewa etalase yang disewakan oleh penyewa ruko. Udah sewa liar. Lanjut lagi cek people. Play. Nih,
Padahal RT itu tidak berhak membuat kebijakan. Ya, kita bertanyakan dia nggak berani keluar, bilang kita provokator. Jadi mau dikemanakan UMKM ini kalau setelah dibongkar ini? RT nggak bikin kebijakan, RT cuma mengaplikasikan rules yang udah ada dari pemerintah gitu doang, ngecek doang. Oh ada aturan ini nih. RT gue cek aja, melanggar nih aturannya. Jadi jangan salahin pengaplikasiannya gitu. Salahkan siapa pembuatnya gitu. Bapak Masker X mau jadi anime apa gimana Masker X gitu. Karyawan di PHK kan, mau makan apa mereka? Pasca pembongkaran ada karyawan yang udah di PHK Pak? Sebagian ada. Berapa orang Pak? Ya tergantung tempat masing-masing lah ya. Kalau tempatnya Bapak ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Pak, kemarin kan Pak RT sendiri bilang kalau UMKM ini seharusnya bisa mengajukan ke kecamatan gitu Pak. Udah mengajukan atau belum Pak? Maksudnya untuk dipindahkan atau kita sedang mengajukan untuk ke sana. Baru kan? Baru kita sedang mengajukan, berarti jangan ngaku UMKM. Karena balik lagi atas nama UMKM itu under kontrol kecamatan. Betul. Under pengawasan kecamatan gitu. Bapak gitu. Lu di PHK berapa? Ya sebagian ada, sebagian data lu nggak valid gitu. Tergantung rukonya lah katanya. Kalau misalnya tetap gini loh, mau menurutku ya Mang ya, kalau emang rame gitu, misalnya mau dibongkar yang dia ambil itu, yang harusnya dia nggak punya itu, tetap aja nggak sih, maksudnya kayak kan itu cuman segitu doang ya, 4 meter gitu ya. Kayak nggak usah PHK orang juga bisa nggak sih harusnya? Mungkin kan bisa gitu. Dan yang aku highlight tuh dia berbicara masalah udah ada yang di PHK segala macam, tapi dia nggak punya data berapa orang dari ruko mananya. Iya. Sedangkan kalau udah kayak gini tuh kita harus based on data gitu, ngomongannya bener apa enggak. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Ya. Terus apa lagi? Terkait dengan Pak RT bilang kan kemarin Pak RT juga sempat nunjukin foto Bapak gitu Pak, dianggap provokator. Tanggapannya apa Pak? Apa ini namanya provokator? Kita menyampaikan aspirasi kita. Itu undang-undang itu menjamin ya, pasal 28. Setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapatnya. Apalagi sekarang kita tertindas. Kita mau kemana? Itu namanya provokator. Pakai otak dong, dia kan sarjana hukum. Ya kan? Dia ngerti hukum, tapi dia membalikkan itu hukum. Ya? Cobalah suruh dia ini hari keluar, dia bilang dia mau keluar. Masa harus anggota dewan kita yang ngundang harus suan ke dia? Pakai nalar dong dia. Tunggu deh bentar. Apa tuh? Si Bapak ini tahu undang-undang pasal berapa tadi katanya 28 katanya. Terus kalau udah tahu undang-undang berarti ada dong di undang-undang buat yang peraturan bahu jalan sama saluran air tuh nggak boleh dipakai. Kenapa yang dibaca cuman yang menguntungkan doang, tapi yang dirugikan tidak disampaikan? Ya namanya juga gitu kan. Kalau yang menguntungkan sikat, kalau merugikan saya tidak baca, saya tidak tahu, saya sedang mengajukan. Itulah dia Nyo. Kalau dibilang provokator, kenapa alasannya dibilang provokator? Kemarin kan yang dibilang sama Pak RT tuh karena dia bukan pemilik ruko. Iya. Yang kalaupun yang berhak protes itu ya penyewa rukonya gitu. Betul. Dia cuma menyewa etalase yang disewakan sama ruko gitu. Di mana etalase itu ibaratnya posisinya ngadi-ngadi nih gitu, karena di atas saluran air gitu. Iya. Dari posisinya aja udah salah gitu loh. Sama itu lagi, kan tadi ditanya di tempat dia udah ada yang di PHK belum? Katanya belum ada sih, alhamdulillah kan dia bilang gitu. Berarti kan sekarang dipertanyakan kerugian dia tuh apa? Iya, itulah kenapa disebut provokator. Ya dia sih kayaknya nggak di PHK ya, wong dia yang jualan gitu. Iya. Di etalase gitu, nggak mungkin etalase segitu karyawannya 200 gitu, nggak mungkin gitu kan. Jadi kayak nggak masuk akal gitu alasan berdemonya, ya cuman bisa speak up doang gitu, tanpa data dan latar belakang yang bener gitu kan untuk berdemonya. Mending gitu. Bapak daripada baca cuman pasal 28, mending dibaca semua deh yang peraturan itu boleh dipakai apa enggak gitu. Jangan cuman membela keluar membela tapi yang dibela salah buat apa? Kalau enggak ini Nyo, daripada waktunya dipakai buat demo, mending buat cari lokasi baru di mana ada yang menyewakan etalasenya juga gitu dan posisinya aman gitu. Gitu daripada buang-buang waktu kayak gini. Toh ujung-ujungnya
kalau Mamang lihat sepertinya tetap bakal dieksekusi gitu. Ya. Karena sebagian besar netizen gitu kan pada ngedukung, dan karena memang dari mata telanjang pun ngelihat memang salah, yaitu saluran air itu bahu jalan gitu. Pusingnya. Kita kasih lastnya sebelum ke Super Thanks yo. Cus. Yo. Ya. Lastnya dari idola Mamang nih, the one and only Aldi Taher yang katanya punya cara kampanye yang berbeda nih kata Mas ini nih meluncur. Ceki. Play. Di mana-mana nyalek itu bagi baju gratis, tapi ada berita lucu di pikiran rakyat baca. Di luar nalar hanya Aldi Taher caleg yang jual atribut partai tak dibagi gratis. Memang agak lain dong. Iya, kalau ngeliat kayak gini ya bukan ngeluarin duit malah nyari duit. Jadi curiga bakal korup kalau kepilih ya sih. Bener juga ya. Tapi nyoh apa? Jadi ada dua kemungkinan. Apakah bakal korup kalau kepilih atau justru dia nggak korup? Kalau menurutku ya. Karena dia nggak ngeluarin modal gitu. Iya, jadi dia kayak bukannya yang kayak apa ya Mang ya? Ngeluarin modal. Ngeluarin modal buat ngasih ini, ngasih itu enggak, dia ngejual. Kalau mau ya udah beli gitu. Jadi kayak dia tidak menjanjikan apa-apa gitu loh menurutku ya. Jadi kayak ya gitu deh. Atau memang dia ternyata manuver dia masuk partai dan nyalek itu bukan untuk menang tapi untuk dagang baju gitu ya. Karena dia bisa dapat akses ini atribut-atribut partainya. Mungkin begitu kali ya. Mungkin ya. Yang jelas ini memang agak lain Aldi Taher ini. Pertanyaanku ada yang beli nggak ya? Ada kayaknya 2-3 mah ada ya. Apa namanya partisipan partainya gitu. Liarnya. Liar. Adalah kita ke Super Thanks saja meluncur. Cus. Yo. Yes. Opening dulu Super Thanks-nya dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama kita buka dari Alfia Agatha Viana Biprilly Queen, diwakili sama Koko kecilnya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada Flo. Izin apa Kak Agatha? Cuman mau bilang sama oknum pengusaha, udahlah, udah salah, jangan ngeyel. Jangan gara-gara lu kaum minoritas kena imbas. Gitu. Ngeri banget Nyomang dengan komen-komen orang ada yang merambat ke rasis. Aku rasa nggak semua kaum minoritas membenarkan tindakan oknum pengusaha sableng gitu. Betul. Setuju. Gue takut ngeremet kemana-mana gitu ya. Nextnya Agung Sinatria, ikutan nebeng Pak RT-nya S3 hukum. Yos, Andi Leoret, Pak RT rasa ahok katanya. Hati-hati Pak ET, jangan sampai nanti dijegal pas pakai pasal karet. Pasal karet. Iya, makanya kita kawal tipis-tipis ya Nyo. Kalau udah update kita kawal. Sumpah ngeri kenapa-napa ngeliat kemarinnya di body gitu ya. Iya. Tuan Nugroho, malam Mbak Alfi Agatha dan Koko kecil numpang lapaknya untuk berkomentar. Dari atasan sampai bawahan moncong putih ke oraono sing bener toh. Bubarkan moncong putih, hurra. Ya saya dukung Pak RT rasa intel. Mungkin pemilik rukonya penyumbang terbesar dari nih ya. Kalau ini mah anggota DPR yang diambil dari para preman nih. Bubarkan parpol yang merekrut preman untuk jadi anggota dewan. Sehat selalu buat Mbak Alfi Agatha, Koko kecil, Nyomang dan para rakyat Santuy People yang always in here. Mamang tolong bilangin sama orang yang bicara terlalu tinggi dong. Bilangin aja suruh sadar, cicil dulu hutangnya, jangan bayar pakai kata nanti. Siapa tuh? Nextnya Elvas, makasih buat Pak RT yang didorong-dorong pakai kaki. Katanya minta musyawarah, tapi kok kayak bocil berantem, mainnya dorong-dorongan katanya. Mayuda Pratama, Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Koko kecil dan Kak Alfia. Pengusaha kok nggak ngerti aturan, dibelain anggota dewan. Pak RT maju terus, pantang mundur, maju jadi presiden Pak. Ayo katanya. Pak Mahfud pantau Pak, kasihan Pak RT-nya. Satu kalimat buat oknum pengusaha dan oknum anggota dewan. Buyao Wisuwo Yuwei. Apa tuh artinya? Kurang tahu. Aldi cukup ya, udah takut nanti milenial banyak yang iseng nyoblos dia. Sehat selalu semuanya. Dan last of the last ada dari penyejuk hati. Untuk Radio Santuy, semangat dan sukses selalu. Terima kasih penyejuk hati dan Alvia. Habis. Ampun. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dota Mangkok cabut dulu dan